semua informasi sedang masuk, dilakukan tabulasi. Nah, jadi tadi balik ke sana. Tapi yang paling penting adalah kita harus melakukan semua dengan damai, semua tenang, ya kan. Kita ini semua ingin Indonesia maju, ya kan, Indonesia yang lebih baik. Nah, untuk itu semuanya yang paling penting kita harus jaga adalah demokrasinya. Jadi yang kita jaga ini demokrasi, bukan masalah kalah menang, tetapi demokrasi Indonesia. Nah, jadi nanti kalau masalah informasi itu setelah kita dapat dan semuanya nanti kita pasti akan bicarakan. Tapi untuk saat ini itu mungkin yang baru saya ingin saya mengatakan terima kasih kepada teman-teman semua yang akan pendukung daripada Mas Ganjar dan Prof Mahfud, karena tadi saya bilang sudah luar biasa sekali dan saya teman-teman semua sabar, tenang ya. Jangan ada kecewaan dulu, karena apa yang kita lakukan ini suatu perjuangan bersama. Mungkin itu yang saya utarakan. Terima kasih ya. Masih membuka komunikasi dengan pihak 01. Bukan apa namanya, kalau komunikasi dari waktu dulu dengan 1, 2, 3 semua kita berkomunikasi. Karena apa? Yang paling penting kan silaturahmi, harus kita jaga semua. Ya, thank you banget Mas. Baik, tadi poin yang menarik. Yang penting silaturahmi itu terus dijaga pemirsa ya. Nah, terkait mengenai calon presiden nomor urut 3, ini Ganjar Pranowo menanggapi santai hasil hitung cepat suara atau quick count yang dikeluarkan sejumlah lembaga survei. Ganjar pun mempertanyakan kembali ke awak media soal kepercayaan atas hasil perolehan suara dirinya bersama Mahfud MD sebagaimana yang disajikan lembaga survei tersebut. Kendati begitu, Ganjar mengaku terus mengikuti perkembangan hasil hitung cepat yang terus berlangsung hingga saat ini. Kita akan mengikuti semua apa yang diberitakan dan tentu penghitungan akhir nanti sampai Maret. Jadi hari ini dari seluruh saksi, dari partai, mereka sekarang lagi bekerja dan tidak ada perjuangan yang sia-sia. Dan tentu saja semua masih semangat dan kita juga semangat. Tadi saya dikasih informasi dari seluruh Indonesia dari hasil-hasil yang ada dan sekarang lagi diakumulasikan nantinya di partai, wabil khusus yang di PDI Perjuangan. Maka kita tunggu saja. Nanti yang sifatnya teknis, kawan-kawan TPN yang sedang menyiapkan. Izin Pak, informasinya Pak Presiden dan Pak Prabowo ingin bertemu, informasinya seperti itu. Ada tanggapan Pak? Ya biar aja, masa saya nanggapi. Bertemu kan boleh. Tapi Pak Ganjar dalam situasi seperti ini Pak? Ya, oke. Kenapa? Kamu percaya nggak suara saya segitu? Iya. Percaya nggak? Cocok. Ya. Oh iya. Menarik Bu Dhani tadi bagaimana sebelumnya Pak Arsyad menyebutkan ya Ketua TPN bahwa ya hasilnya tentunya kita lihat prosesnya, terus silaturahmi juga ini penting ya. Karena ini siapa tuh? Poin penting sekali apapun pilihannya tetap saudara, tetap satu Indonesia. Tapi satu juga menarik Pak Ganjar tadi melihat percaya nggak dengan hasil itu? Ya lagi-lagi kalau kita lihat bagaimana kalau kita melihat Pak Ganjar dengan tadi tersenyum dan ya menanggapinya santai. Apakah sikap-sikap negarawan seperti ini harus dimiliki ketiga paslon ketika kita melihat quick count ini? Ya, saya pikir itu penting ya untuk disampaikan dulu bagi para paslon ya supaya memberikan juga pesan bagi pendukungnya gitu untuk ini kita harus terus gitu ya mengawal, terutama ya buat yang sebenarnya buat ketiga paslon itu belum selesai gitu belum selesai, jangan pesta-pesta dulu gitu ya. Artinya belum selesai itu adalah artinya ini tadi kan yang sampaikan memang kita masih mengamati per jenjang tadi ya, jenjang tadi gitu. Nah makanya ini bagi kita sekarang adalah penting untuk mengedukasi masyarakat juga ya, karena terutama kan misal sehari-hari kan juga sebetulnya peneliti tamu aja di LSI dan juga sebagai dosen ini ya sebetulnya juga dia menyampaikan pada mahasiswa nanti nih memang kita menghadapi satu fase demokratisasi yang sangat genting gitu ya ke depan ini, dalam arti bahwa begitu banyak gitu ya situasi yang melatar belakangi pemilu kita sekarang ini, di mana potensinya ada politisasi dan ada ketidaknetralan keberpihakan ya secara politik kepada paslon tertentu, dan itu ternyata juga ya buat
artinya kalau kita baca quick count dulu nih ya, ini nggak ada masalah tuh gitu. Kesannya jadi seperti itu kan ya. Oke. Jadi semuanya kayaknya kok Tapi Bu Dani baik-baik saja gitu. kalau Nah, ini. tadi ya sama-sama menahan diri, sama-sama melihat ya dengan hati-hati bijaksana. Tapi kalau ada paslon misalnya yang merayakan, Iya. bagaimana? Ya, Iya, haknya dia juga sih, terserah aja ya mungkin ya. monggo ya sebenarnya Iya. ya namanya hak Iya, tadi ya. namanya juga Iya. Merayakan hasilnya begitu ya. Ya, tapi kan lagi-lagi ya penting juga disampaikan berkali-kali bahwa ya ini tadi kepada masyarakat ya ini hasil yang sekarang gitu ya. Sekadar tadi KPU juga mengatakan ini bukan hasil dari KPU. Nah, karena bisa jadi ini loh Mas, misinformasi juga di bawah. Ini udah pasti hasil pemilu nih gitu kan. Jadi ini kan begitu mudahnya juga bagi masyarakat untuk ini udah pasti ada pemilu. Jangan-jangan nanti ketika situasinya berbeda yang terjadi adalah kemudian konflik atau ya artinya penting dijaga. Jadi ini sebetulnya hal ini adalah KPU menjadi peran sentral dan satu-satunya lembaga yang secara sah resmi berhak atas hasil pemilu itu, maksud saya. Yang punya data hasil pemilu itu mereka. Jadi mereka harusnya leading dalam hal ini. Ada hasil quick count, banyak lembaga. Saya nggak tahu hari ini ada berapa lembaga ya. Karena yang terdaftar ada itu terlalu banyak sebenarnya. 60-an katanya yang terdaftar di KPU. Bayangkan itu tapi sebetulnya, nah jangan sampai masyarakat itu kemudian percaya pada lembaga yang banyak ini. Maksud saya gini loh, bukan jangan sampai, artinya Pak KPU harus leading di sini. Ya, memegang tajinya ya. Iya, harus leading bahwa ini Sebagai data tadi, kami, KPU, data kami dari TPS yang ada di bawah, dari sebuah TPS yang ada gitu. Dan itu yang harus dilakukan oleh KPU. Dan saya sangat banget tadi ada info pemilu.kpu.go.id itu segera kita bisa buka. Terus update per TPS di setiap daerah bisa kita lihat dengan cepat sehingga dan saya berharap KPU bisa, nah ini kayak gini nih ya, juga harus bikin konversi pers setiap hari ke media centernya. Ini harusnya ya. Iya, data kita Jangan ini udah mau kalah sekian. sama lembaga survei. Iya, data kita udah masuk dari 800.000 TPS, dari 240 juta, udah masuk 10%, udah masuk 30% dengan ya gitu loh. Jadi masyarakat ikut terus memantau. Baik, berarti dengan kata lain Bu Dani, bahwa literasi dari KPU ini penting sekali. Sangat penting di masa genting seperti ini. Minute by minute, hour by hour, mereka harusnya ada di depan. Ada memimpin penghitungan suara ini. Memimpin proses Karena rekapitulasi. gagasan ini tentunya semangatnya adalah ya siapapun yang menang tentunya itu hasil yang kita dapat. Tapi gagasan ini bahwa ketika ada KPU yang meng-lead ini, memimpin ini, publik akan paling tidak paham mana yang benar, mana yang memang ya hanya sekedar karena kan tadi kalau kita lihat pasti pasangan calon punya saksi. Saksi akan melaporkan pada database mereka. Jadi saat ini kan kita punya database paslon, ya kan, juga punya dari hasil exit poll atau quick count dari banyak maksud, dan juga hasil resmi kan punya KPU. Betul. Nah ini yang saya pikir sangat penting KPU bisa memimpin proses penghitungan suara setiap TPS gitu ya, real count-nya gitu. Nah mudah-mudahan coba kita cek bersama habis dari ini Mas Jujun kira-kira ada nggak gitu. Nah dari situ nanti dari media sendiri barangkali juga bisa jadi acuan referensi. Oh proses penghitungan rekap itu sudah ada di sekian persen TPS begitu. Jadi masyarakat ini dari quick count bilang begini, sekarang kita lihat yang realnya gimana gitu. Baik, karena memang tadi saya sepakat bahwa KPU sebagai penyelenggara ya, sebagai panitia ya Bu ya, memang harusnya mengambil perannya, tidak hanya bicara ketika kampanye, tapi ketika sekarang detik-detik yang juga sangat krusial, mereka harus tadi paling tidak tahu bagaimana meredam ya, ya polarisasi konflik yang ada. Karena kita tahu ketika kita bicara melihat sesuatu yang prediksi seperti itu, tentunya kalau sebagai pemilih emosional kita akan tergerus seperti itu. Nah, ketika KPU punya perannya di sini paling tidak ya hal-hal yang seperti itu. Jadi kan ada namanya prinsip transparansi. Prinsip transparansi itu penting ya dari penyelenggara dan juga akuntabilitas yang dia penyelenggara pemilu ya kemudian akuntabel lah kepada pemilih masyarakat Indonesia bahwa mereka mengawal proses ini.
mudah-mudahan ini didengar ya oleh KPU. Semoga ya ada yang nonton Semoga. ya. Karena saya yakin bahwa ketika ada keterangan tiap jam atau tiap berapa jam sekali dari KPU, kita juga terinformasi dan akan sedikit ya lega karena data yang diberikan Yang memang resmi valid ada, ya, iya, bukan iya. data-data yang ya tidak tahu. Tapi menarik Bu, ini pertanyaan yang mungkin juga harus saya tanyakan agar banyak masyarakat paham. Ketika kita bicara satu putaran 50% lebih, ada aturan yang menyebutkan bahwa memang tidak hanya bicara 50%, harus 20 provinsi Oh, seperti iya. itu. Nah, bagaimana kita memahami bahwa satu putaran yang legal sesuai undang-undang memang seperti itu ya Bu? Ya? Kalau gini ya, di Undang-Undang Dasar ya, Iya. Undang-Undang Dasar 45 Konstitusi kita mengatakan bahwa memang pemenang Pilpres itu dia menganut azas mayoritas. Mayoritas. Persis mayoritas. Oke. Mayoritas. Jadi beda dengan pluralitas ya. Kalau pluralitas itu suara terbanyak, Oke. berapapun dia terbanyak dia Itu otomatis pluralitas menang. ya? Kalau Oke. ini kan suara Mayoritas. mayoritas, Aha. artinya harus mencapai 50% per satu. Aha. Itu dari sisi suaranya sendiri. Sisi suara. Tapi Tapi kemudian yang kedua ditambah dengan syarat penyebaran. Yes, yang 20 penyebarannya- provinsi. Separuh, sebetulnya separuh Oke. dari jumlah provinsi itu mencapai 20% suara di separuh. Jadi 20% suara di separuh jumlah provinsi. 34 bagi Kita provinsi sekarang 38, 38, 37. oke, aha. Ya 37 dibagi Dibagi dua. 50% berarti sekitar 18 17, ya, sampai 18, 2. ya. Artinya kalau mau aman ya 19 atau 20. Oke. Nah, itu nanti jadi setelah KPU menentukan hasilnya lalu dilihat ya. Mungkin di DKI atau pokoknya sampai 20 provinsi dia menang nggak di atas 20%. Oke. Kalau dia menang di atas 20% berarti dia mencukupi dua syarat Bisa. tersebut sebagai Oke. pemenang. Oke, Gitu. jadi syaratnya Ya. tadi memang tidak sesimpel angka 50. Ya, dan emang kalau hasil quick count kan tidak menunjukkan penyebaran. Betul. Ya, dia kan menunjukkan Nah, memang kalau tren Bu Dhani, suara kalau terbanyak tidak saja. menunjukkan penyebaran, apakah kemungkinan lain bisa kita temui nanti ketika kita bicara legal by law yang undang-undang ini? Maksudnya kemungkinan bahwa Ya, tidak ada- satu putaran. Oh, Ini pertanyaan yang iya. ya Kalau harus secara statistik kalau dilihat angka yang kita beranjak pada hasil sekarang ya tampaknya memang sulit untuk ada 2 putaran ya. sulit. Iya, Oke, sulit. baik. Apalagi kalau nanti coba di cross step nih, kalau nanti hasil dari quick count sudah selesai, misalnya data masuknya udah final, itu kan bisa dilihat per provinsi. Oke. Nah, per jadi kan mereka provinsi. sampelnya di per provinsi. Iya, iya. Nanti kita bisa cross step kalau misalnya dari suara paslon 2 itu yang saat ini memimpin di quick count, itu dia berhasil memperoleh di atas 20% di katakanlah 20 provinsi, ya berarti prinsip penyebarannya, syarat penyebarannya juga terwujud gitu. Masalahnya kan ini kita baru dia angka total. Betul. Angka total. Jadi hanya satu syarat pertama Tidak dulu. kita bicara penyebaran ya. Ya, baiknya juga bisa Oke. mengedukasi dengan penyebaran itu. Betul, betul. Penyebaran Ini itu. yang banyak orang tidak tahu, Bu Dhani. Iya, barangkali Ini ya. kenapa saya tanyakan, karena saya juga pernah berbincang. Ya, kita akan menuju. Oke, kita lihat ke informasi berikut pemirsa dari KPU, bagaimana keterangan terkini. Ya. Beberapa atau banyak sekali kecurangan-kecurangan yang ada. Tadi mereka dari pihak TPN juga sudah menyampaikan banyaknya kecurangan di pemilu ini, kecurangan yang masif, dan ini berdasarkan informasi dari orang-orang yang memang dikirim oleh pihak TPN di seluruh Indonesia untuk memantau keberjalanan pemilu pada hari ini. Dan tadi dari ada dari Ketua TPN Arsyad Rashid, kemudian Andika Perkasa Wakil Ketua TPN, kemudian ada Andi Wijayanto Deputi Politik, dan juga tokoh-tokoh yang hadir di sini menyatakan tidak jauh beda adanya kecurangan-kecurangan di proses pesta demokrasi hari ini. Dan mereka juga menyampaikan kepada para pendukung paslon 03 untuk tetap tenang karena ini hari ini dan siang hingga malam nanti masih proses quick count atau penghitungan cepat. Jadi belum penghitungan real atau yang nantinya akan dikeluarkan oleh KPU. Namun saat ini tadi dari pihak TPN menyatakan bahwa mereka membuka pintu komunikasi dengan kubu lain dan mereka hanya akan berkomunikasi dengan kubu 01. Dan saat ini kami masih menunggu apakah ada langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pihak TPN yang akan berkomunikasi dengan pihak kubu 01 Anies Mohaimin. Dan saat ini di posko
posko pemenangan 03 masih ada awak-awak media yang masih menunggu. Mungkin nanti paslon 03 Ganjar Mahfud akan kembali lagi ke sini, atau para petinggi parpol dan tokoh-tokoh pendukung 03 juga akan kembali ke sini untuk melakukan konferensi pers. Kami akan menunggu. Saya kembalikan ke Anda di studio, Abraham dan Anisha. Baik, mohon maaf rekan Ulia, lupanya ada di TPN Ganjar Mahfud. Betul. Kita langsung tanyakan, apakah Ulia mengetahui saat ini di mana posisi Pak Ganjar atau mengarah kemana dengan Pak Mahfud? Karena second by second, detik demi detik, tentu publik juga penasaran. Ya, Abe. Tadi kami sempat menanyai ketika Pak Ganjar meninggalkan tempat atau meninggalkan posko 03 di Teguh Umar ini, tapi beliau hanya mengatakan akan pulang ke kediamannya di Patra Kuningan karena tadi pagi seperti kita tahu ya, beliau mencoblos di rumahnya di Semarang, kemudian terbang ke Jakarta dan langsung menuju ke posko pemenangan 03 dan belum sempat pulang ke rumah. Lalu tadi setelah beberapa lama beliau bersama Prof. Mahfud berada di posko pemenangan 03 lalu meninggalkan tempat bersama Prof. Mahfud juga tadi didampingi dengan istrinya Ibu Atikoh dan juga anaknya Alam Ganjar meninggalkan posko 03 dan ingin menuju ke rumah. Tapi kami belum mendapatkan informasi apakah setelah dari rumah di Patra Kuningan ini baik dari Pak Ganjar dan Prof. Mahfud ini akan ada pertemuan dengan pihak 01 karena tadi kami mendapatkan informasi komunikasi antara kubu 03 dan 01 ini dari pihak TPN. Ada dari Andika Perkasa sebagai wakil ketua TPN, juga ada dari Andi Wijayanto sebagai deputi politik di TPN Ganjar Mahfud. Dan kami bersama awak media lain tentunya masih menunggu informasi lebih lanjut di manakah paslon 03 ini, baik dari Capres Ganjar Pranowo atau dari Cawapresnya Profesor Mahfud MD, dan tentunya nanti akan kami update secepatnya jika sudah ketahuan nih posisi mereka di mana dan apa sih yang dilakukan atau langkah selanjutnya, dan nanti pasti akan kami update kembali. Begitu Abe, Anisha. Nah, terima kasih Ulia Zen, laporan Anda langsung dari rumah pemenangan calon presiden, calon wakil presiden nomor urut 3. Selanjutnya kita akan menuju ke Istora ya. Baik, tadi dari Teguh Umar ada Jan Cahyania melaporkan bagaimana tadi ada keterangan menarik bahwa bagaimana 03 ya membuka komunikasi dengan kubu 1 seperti apa yang bisa kita maknai, Bu Dani? Oh iya, saya katakan tadi kan ini hasil quick count ini kan punya makna buat pemilih, ya oke, ini tapi juga buat makna buat para elit politik partai di sekarang. Mereka mulai berhitung ya, kira-kira ini mau bagaimana ya. Katakanlah kan akan nanti dilihat juga pertarungan di parlemennya, di DPR-nya ya, kalau memang sampai akhirnya bahwa dinyatakan memang hasil KPU juga sama dengan yang kita lihat sekarang. Menarik bagaimana beberapa titik kita pantau ya, dari Teguh Umar, kita juga ke Istora, dan lagi-lagi semangatnya adalah bahwa pesta demokrasi semuanya harus berbahagia ya. Jangan terpecah ya, karena tentunya saya dan Bu Dani mungkin pilihannya beda. Tapi kita sama-sama Indonesia ya Bu ya. Saudara yang saling memerlukan, saling mengingatkan. Tapi kalau bikin salah harus dikasih tahu. Nah, Bu Dani, kalau tadi kita kembali ke poin yang pertama ketika kita dapat poin dari Teguh Umar tadi ya, bagaimana 03 ya atau pasangan 3 ini membuka tadi hubungan atau membuka ya, kalau ada mungkin dari satu pasangan satu untuk berkomunikasi. Bagaimana Bu Dani memakna ini? Ya, mungkin yang pertama mereka lakukan adalah mengkonsolidasi ini ya, kekuatan untuk melihat faktor kecurangan ya yang ada ya, karena itu kan dari yang tersirat dari yang disampaikan oleh TPN juga kan terlihat dia membuka komunikasi untuk bagaimana mengkonsolidasikan data temuan pelanggaran kecurangan itu. Nah, itu penting juga menurut saya untuk mereka kemudian melakukan komunikasi itu. Ya siapa tahu ini nanti bisa ada. Baik, Bu Dani. Kita lanjut lagi ya. Kita ke Ayu Pratiwi berikut ini.
quick count dan berbarengan juga dengan para simpatisan dan juga ditemani dari Timnas Amin sendiri. Dan saat ini tadi Anies Baswedan sudah meninggalkan rumah pemenangan ini tepat di jam 16.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan memang dikatakan ada agenda internal. Namun kami mendapatkan informasi yang agak sedikit simpang siur dan masih kami konfirmasi bahwa rupanya ada kabar bahwa Anies Baswedan mengunjungi kediaman Yusuf Kala dan nantinya juga akan diikuti dengan mengunjungi ke Tower Nasdem untuk bertemu dengan Surya Paloh. Namun kami belum mendapatkan informasi yang pasti kemanakah Anies Baswedan terlebih dahulu, apakah ke rumah Yusuf Kala ataukah langsung menemui Surya Paloh. Dan saat ini meskipun Anies Baswedan sudah meninggalkan rumah pemenangan diikuti juga dengan Caimin, namun euforia dari para simpatisan ini masih tetap terasa, Anissa dan juga Abraham, karena hingga saat ini waktu menunjukkan hampir jam 6:30 malam simpatisan ini masih terus berkumpul dan mereka tetap berharap, meskipun memang kalau melihat dari hasil quick count ini melihat bahwa 02 lebih unggul, mereka tapi tetap optimis bahwa nantinya 01 dapat menyalip. Sementara demikian kembali ke studio. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi dari rumah pemenangan Anies Mohaimin, dan pemirsa kami harus jeda terlebih dahulu. Baik, lagi-lagi siaran kita sangat dinamis. Iya, seru ya. Karena akan dijeda dengan banyak sekali laporan di luar, tapi lagi-lagi kita ingin mengupdate ya, mengabarkan bagaimana sebenarnya perkembangan. Nah, kembali ke Bu Dhani, ketika kita bicara komunikasi antara 3 dan 1, ini penting dilakukan karena ya tadi mungkin bicara konsolidasi terkait kecurangan, ada hal lain. Ya, pertama memang pasti menjelang untuk mengawal proses penetapan hasil ya. Saya pikir mereka perlu komunikasi tadi bisa saja tadi soal data ya, data kecurangan, data suara yang terkumpul, mungkin mensinkronkan data di TPS gitu ya, yang sudah mereka masing-masing saksi kumpulkan, kira-kira sebetulnya menurut 01 sama 03 dari data langsung real count dari saksi itu berapa ininya gitu ya, hasilnya berapa, termasuk juga data di untuk paslon 02. Jadi menurut mereka versinya mereka berapa. Dan juga barangkali ya nanti ya itu saya katakan ini untuk nanti kondisi koalisi di parlemen seperti apa. Kalau kita lihat sekarang kan kita hitung-hitungan ini aja ya, prediksi aja ya. Katakanlah hasil sekarang kan tadi saya sudah sampaikan misalnya 02 itu kan ada Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat. Ya kita nggak tahu ini berapa. Nah lalu di sini kalau misalnya 01 dan 03 mungkin bisa berkoalisi menjadi oposisi, berarti kan ada PD Perjuangan sebagai peraih suara terbanyak. Nah kalau dia benar-benar peraih suara terbanyak, maka ketua DPR-nya pasti dari PDIP. Ya kan gitu ya, kan ketua DPR otomatis adalah partai peraih kursi terbanyak gitu ya. Nah sementara dia ketua DPR tapi juga perannya oposisi. Nah ini kan jadi sangat oposisi parlemen menurut saya ya. Nah di situ ada dan apakah memang gini, untuk di dalam kubu 01 kan ada PKS yang selama ini memang dalam quote on quote ya, tidak satu ideologi lah, satu kerumput ideologi dengan PD Perjuangan. Yang satu mungkin nasionalis, sekuler, yang ini Islam gitu ya, religius Islam gitu ya. Artinya ada banyak kebijakan-kebijakan yang selama ini baik PKS maupun PDIP itu tidak pernah satu frekuensi tuh ya. Pasti beda nih. Misalnya PDIP selalu dalam berapa pembahasan undang-undang lah, terakhir misalnya undang-undang tentang kekerasan seksual misalnya, nah itu kan pasti berbeda ya, karena memang secara positioning ideologinya berbeda. Kalau Nasdem kan memang dulu dengan PD Perjuangan kan satu koalisi juga waktu zamannya Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin, jadi lebih mudah gitu. Nah komunikasi ini mungkin harus dilakukan dengan melihat kita mau bareng-bareng ngapain nih. Apakah bisa misalnya PKS ke tengah sedikit secara ideologi, misalnya kebijakan apa gitu ya. Sementara PDIP kan nggak mungkin mundur dari nasionalisme itunya, karena kan memang itulah kunci kemenangan. Karena PDIP pemenang pemilu katakanlah begitu kan. PKS dan Nasdem kan diurutan keberapa ya kan. Soalnya kan pemimpin koalisinya siapa seperti itu. Nah kalau ini terjadi akan sangat menarik sih dalam konstelasi politik. Konstelasi peta politik kita di parlemen gitu ya, kalau memang terjadi koalisi itu. Nah di sisi lain kan apakah koalisi pendukung Prabowo ini juga akan bisa aja dia mau nggak misalnya, saya nggak tahu ya, tapi nggak yakin juga mengambil dari 03 untuk jadi menteri. Saya nggak yakin misalnya ya kalau terjadinya seperti ini ya. Tapi kalau kita lihat dari pemilu yang dahulu, Bu Dhani, selalu ada peluang untuk dan itu kadang tidak bisa
tak terduga lah ya Ya. untuk bagaimana Jokowi merangkul tadi Tapi harus rivalnya. ingat Mas, sekarang ini kan Jokowi is not part from bukan bagian dari PDI kan. Oke, ya. Nah, berarti kan ini kan vis-a-vis nanti. Vis-a-vis lagi Bu Mega dengan Pak Jokowi di belakang, walaupun sudah tidak lagi Gibran berkuasa kan adalah Pak kader Prabowo, juga. ya. Bagaimana? Ya, kan makanya ini kan kalau sampai begini kan artinya apakah Bu Mega akan sebagai ketua umum PDIP akan ya udah pasti merelakan. ya kita sudah tidak sejalan misalnya, ya berbeda koalisi kan berarti. Nah ini masih banyak kemungkinan ya, sangat dinamis Jadi perkembangannya. kalau kita bicara kuenya nih, Ya. potongannya belum kita tahu gitu ya. Iya, Bagaimana betul. siapa yang akan lebih besar atau seperti apa. Iya. Karena kalau kita lihat bagaimana analisa dari Bu Dhani tadi bicara pemilu sebelumnya dan hari Iya. ini agak berbeda. Betul. Ya. Polanya, egonya ya. Egonya, iya. Nah ini mungkin nanti kita coba ya. Lagi-lagi semuanya kan ada di Iya. tangan elit. Mereka punya kadang ya tadi punya surprise yang kadang masyarakat juga oke. Iya. Ya tapi kan kemarin ya kita mungkin pelajaran banyak sekali 10 tahun terakhir ini ya buat masyarakat sipil terutama ya. Jangan sampai lengah lagi nih gitu kan. Buktinya kemarin aja di era, sebetulnya kan di era 10 tahun Pak Jokowi selama di era Pak terakhir kan Jokowi. terjadi undang-undang yang memang menghambat kebebasan sipil ya kan? Apalagi tuh misalnya kita punya undang-undang informasi ya informatika itu ITE yang itu kan juga dianggap menghambat ya kebebasan berekspresi misalnya kan. Nah, ini potensi untuk ada lagi di periode ke depan ini seperti apa gitu kan. Nah, ini masyarakat sipil kan penting untuk bisa untuk bersinergi terus nih. Ya. Masalahnya kan ya, nah ini juga jadi satu diskusi yang nggak mudah juga. Masyarakat sipil sekarang kita harus lihat lagi kekuatan kita ada di mana nih. Akademisi yang selama ini katakanlah dalam tanda kutip tidur gitu ya. Kira-kira setelah kemarin ada kegiatan petisi-petisi guru besar perguruan tinggi, ini mau dilanjutkan apa enggak? Untuk mengawal proses politik ke depan ini. Peralihan kekuasaannya gimana? Ini transisinya panjang loh Mas. Ya, Kalau misalnya ya katakanlah hasil KPU tidak berbeda dengan hasil quick count. Ya. Berarti kan akan dilantiknya baru Oktober. Baik. Itu panjang loh. Untuk terjadi yang namanya Acceptance, penerimaan? Ya. Ya. Bagaimana transisi kekuasaan terjadi dan juga partai-partai politik dan mengkonsolidasikan diri gitu dan artinya ada lagi menjelang pilkada. Nah, ini pilkada mau direbut sama siapa nih? Gitu kan? Nah, makanya ya ini Baik. Bu Dhani, kita tahan dulu. Menarik dulu ya. sekali. Saya selama diskusi lebih kurang 1,5 jam ini semakin tercerahkan bagaimana kita melihat demokrasi yang sedang berlangsung. Dan saya harap juga pemirsa makin paham, makin bijaksana melihat segala yang sedang kita rasakan bersama-sama.